Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jelang TC kecerdasan Sintayong hindarkan Timnas dari nasib buruk. FIFA sebut skuad Garuda Macan Asia. Satu pemain abroad kembali dikonfirmasi mengalami cedera. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia tidak mengalami hambatan berarti dalam proses pemanggilan pemain untuk periode FIFA Matchday Oktober 2023 ini. Hambatan pelatih Sintayong dalam pemanggilan pemain hanyalah masalah cedera, di mana Jordi Amat dan Yance Sayuri terpaksa dicoret dan digantikan oleh Hoki Caraka, Fahrudin Arianto, dan Zaki Ashraf. Tentu hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Timnas Thailand, di mana skuad Gajah Perang diketahui kesulitan mengumpulkan pemain terbaik untuk menghadapi dua laga uji coba internasional, yakni kontra Georgia dan Estonia pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Sementara mulusnya pemanggilan pemain Timnas Indonesia salah satunya merupakan dampak dari keputusan Sintayong, yang mana memanggil para penggawa Garuda dari banyak tim alih-alih cuma segelintir klub. Bahkan Sintayong tidak memanggil pemain Bali United yang sedang berlaga di Piala AFC dan cuma membawa satu pemain PSM Makassar untuk FIFA Matchday kali ini. Semenjak menangani Timnas Indonesia, Coach Sintayong banyak melakukan gebrakan tak biasa. Atas manuver-manuver ciamiknya, beberapa negara pun menjadi korban keganasan taktik mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini. Bahkan ada beberapa kemenangan yang patut dikenang di masa Sintayong karena menciptakan skor yang besar. Di antaranya kemenangan 4-1 atas Malaysia di Piala AFF 2020, kemudian dua kemenangan besar atas Timor Leste dengan skor 4-1 dan 3-0. Keduanya terjadi pada akhir bulan Januari 2022 kemarin. Korban selanjutnya adalah Timnas Laos yang sukses dibekuk dengan skor 5-1, yakni pada pertengahan Desember 2021 lalu. Selanjutnya adalah Nepal, berhasil dibantai Sadil CS dengan skor fantastis 7-0. Kemudian calon lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Brunei Darussalam juga pernah menjadi korban keganasan skuad racikan Sintayong dengan kemenangan 7 gol tanpa balas, yakni di ajang Piala AFF 2022. Seperti diketahui, Saint Patinama termasuk ke dalam jajaran pemain abroad yang dipanggil oleh Sintayong untuk berlaga melawan Brunei Darussalam. Semula Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Jakabaring Palembang. Akan tetapi rencana tersebut akhirnya dipindahkan ke Jakarta, mengingat asap tebal yang kini tengah mengepung Palembang. Gara-gara hal tersebut, Saint Patinama pun mengeluh menjelang laga melawan Brunei Darussalam. Bukan soal persiapan, melainkan back Viking FK tersebut ternyata mengeluhkan kondisi lalu lintas di Jakarta. Menunggu sebentar saja mereka sudah membunyikan klakson. Jika Anda melihatnya sendiri, akan sangat gila. Anda harus punya cukup nyali untuk mengemudi di Indonesia. Terang Patinama. Di antara pemain tim nasional Indonesia, Hernando Ari bisa dikatakan yang paling tersibuk lantaran kerap dipanggil Garuda di berbagai kelompok umur. Belum lagi ia pun menjadi andalan di klubnya Persebaya Surabaya. Kendati demikian, Hernando Ari tak mempermasalahkan hal tersebut. Hernando malah mengaku tak senang terlalu lama beristirahat. Selama masih dipercaya bermain, ia akan terus bermain sebaik mungkin. Terkini, bahkan Hernando tak segan diturunkan pada laga kontra Persib Bandung. Padahal 2 hari setelah laga tersebut, dia akan menjalani pemusatan latihan atau TC perdana bersama Timnas Indonesia. Untuk menghadapi Brunei, Sintayong memanggil 3 kiper, yakni Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, dan Syahrul Trisna. Ketiga pemain ini sama-sama punya kans jadi pilihan Sintayong. Namun performa Syahrul diragukan sebab pemain Persikabo 1973 itu sudah mulai jarang tampil di kompetisi. Di level klub pun ia digantikan oleh Husana Al-Balik dan juga Diki Indrayana. Lain halnya dengan Nadeo yang tidak tergantikan. Musim ini saja kiper 26 tahun ini starter Borneo FC 14 kali dan telah melakukan 42 penyelamatan. Masalah ada pada umpan. Dari 312 kali umpan yang dilakukan mantan kiper Bali United itu, hanya 204 yang akurat. Sementara untuk Hernando Ari, menit bermain di Persebaya Surabaya tidak terlalu tinggi. Musim ini pemain 21 tahun itu baru tampil 7 kali.
Namun Nando, sapaan akrabnya, sering absen karena membela timnas Indonesia. Performanya pun sangat gemilang bersama Garuda. Mengingat Brunei bukan lawan yang patut diperhitungkan, ada kemungkinan Sintayong merotasi posisi kiper. Artinya Hernando dan Nadeo atau bahkan Syahrul bisa main bergantian. Marcelino Ferdinand kemungkinan besar hanya akan menjadi penonton saat timnas Indonesia bertanding melawan Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pemuda 19 tahun tersebut sedang menjalani pemulihan cedera. Marcel didiagnosis cedera hamstring pada akhir September kemarin, selepas kualifikasi Piala Asia U23 2024. Absennya Marcelino untuk melawan Brunei sejatinya tidak terlalu krusial. Pasalnya kualitas lawan jauh di bawah timnas Indonesia. Sudah begitu, Sintayong juga masih memiliki banyak pilihan di lini tengah. Diungkapkan melalui akun Instagramnya pada Jumat 6 Oktober, Jordi Amat kecewa gagal memperkuat timnas Indonesia pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek berdarah Indonesia Spanyol itu mengaku tidak sabar untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Dari segi permainan, Jordi memang selalu menjadi andalan Sintayong di lini belakang. Bek 31 tahun itu selalu menjadi starter Indonesia jika masuk ke skuad. Sebagai penggantinya untuk laga Indonesia versus Brunei, Sintayong pun telah memanggil Fahrudin Arianto. Selain Fahrudin, Sintayong juga memanggil 2 pemain baru yakni Zaki Ashraf dari PSM Makassar dan juga Hoki Caraka dari PSS Sleman. Sementara itu, meski telah dicoret dari skuad, Jordi Amat berjanji akan menjadi pemain ke-12 alias supporter yang mana nantinya saat timnas Indonesia berduel dengan Brunei Darussalam akan memberikan dukungannya. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA seolah tidak sabar menanti dimulainya Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di tanah air. Dilansir dari website resminya, mereka menerbitkan artikel tentang Indonesia yang dianggap menaruh target tinggi. Bahkan FIFA juga menyanjung sejarah negara yang beberapa dekade silam sempat dicap sebagai negara macan Asia berkat segelintir prestasinya di bidang olahraga. Dalam artikel ini, sosok pelatih yang deras menerima kritik publik karena kapasitasnya melatih timnas U17 dianggap kurang maksimal, juga turut disorot oleh FIFA. Dalam hal ini, FIFA menyoroti prestasi sosok ex-kapten timnas senior Indonesia semasa aktif menjadi pemain. Bahkan pencapaian suksesnya menjadi pelatih dan bermain pertama Indonesia yang berlaga di Piala AFF mendapatkan apresiasi. Hasil Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menyebut publik sepak bola puas dengan kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI melahirkan beberapa pandangan. Sebagian besar stakeholder sepak bola nasional juga setuju dengan penilaian yang menyebut PSSI di bawah kepemimpinan Erick mengalami kemajuan yang signifikan. Sementara itu, pakar manajemen prestasi olahraga Joko Pekik juga memberikan pandangannya terhadap hasil survei ini. Ia menilai PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sudah on the track menuju perbaiki sepak bola Indonesia mendunia. Timnas Thailand akan memainkan 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Oktober 2023 ini. The War Elephant akan menjalani tur ke Eropa untuk bertanding melawan Georgia dan Estonia. Menariknya, jelang 2 laga tersebut, FAT atau PSSI-nya Thailand menyiapkan 2 sanksi untuk klub yang menolak melepas pemain ke timnasnya. Sanksi tersebut berupa denda kepada tim dan larangan bermain untuk para pemain. Barangkali langkah ini bisa diikuti oleh PSSI, mengingat drama pemanggilan pemain juga seringkali terjadi di timnas Indonesia.